Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah salat asar kemarin, kita telah memahami serba sedikit dan serba ringkas setentangan yang berkaitan dengan persiapan dan bekal menjelang terjadinya kiamat yang sekarang sedang viral-viralnya. Menduga, mengira, memprediksi bahwa kiamat itu jatuhnya hari itu, tanggal sekian di tahun itu. Dengan segala macam tanda-tanda yang disangkut dan dihubung-hubungkan. Yang terpenting daripada hal itu, sebagaimana jawaban Nabi, apa yang telah dipersiapkan untuk menghadapi kiamat itu. Kiamat tidak usah ditunggu, tidak usah dinanti-nanti, dia datang pada waktunya tepat, tidak lebih, tidak kurang. Dan pasti. Nah, pesan daripada ayat, bertakwalah, beramal salehlah, dan lakukan, kerjakanlah hal-hal yang Allah ridai dan yang Allah cintai, Allah sukai, serta apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Itu bekal terbaik yang terhimpun dalam satu penggal kalimat, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, menjelang datangnya kiamat yang pasti itu, kapannya kita tidak tahu, karena itu rahasia Allah. Dipesankan kemarin, badiru namanya. Badiru bil a'mal fitanan kakita'in lailil muslim. Badiru itu asal katanya kan badara. Badara itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya tergopoh-gopoh, segera, terburu-buru, tergegas-gegas. Itu badara. Juga nanti maknanya mendahului. Nah, sekarang ditukar wazannya menjadi badara. Nanti badiru. Ada ulama memahami namanya penekanan. Alif tambahan itu penekanan. Ada juga yang mengatakan musyarakah. Apa penekanan kalau kita ambil itu? Sebetul-betul tergopoh-gopoh lah kamu. Tergegas, terburu lah kamu. Dan betul-betul bersegeralah. Berpacu dan duluilah yang lain. Jangan terlambat. Kalau dari sini kita ambil berarti maknanya badiru bil a'mal. Maka benar-benar tergopoh-gopoh lah, terburu-buru lah, tergegas-gegas. Kamu nanti jangan tidak dapat, hilang kesempatan, hilang buruan. Apa yang perlu dipergegaskan? Yang perlu kita segerakan, yang perlu kita dahulu di orang lain, itu al-a'mal. Melakukan amal, amal-amal saleh. Sebab amal saleh ini nanti yang akan disesali nanti. Kan begini kajian kita kemarin. Detik-detik orang akan meninggal ketika malakul maut sudah mengulurkan tangannya untuk mencabut. Ketika itu orang bilang, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tundalah. Mohon ditunda agak barang sejenak. Intinya saya akan melakukan amal saleh. Ketika nyawa sudah keluar juga minta kembali
kembalikan nyawa ke jasad, ke dunia supaya bisa beramal saleh. Dulu tidak sempat. Sampai nanti di neraka orang juga minta untuk beramal saleh. Nah, sebelum itu terjadi, sekarang mumpung masih ada waktu, ada peluang, ada kesempatan. Badiru. Nah, nih. Badiru. Itu yang maknanya badara. Kita ulang, makna badara itu kan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, terburu-buru, tergegas. Juga maknanya mendahului. Mendahului itu berarti kita di depan. Ada orang lambat-lambat kita dahului. Jadi badiru penekanan atau saling bisa juga. Saling lah. Dalam hadis lain itu, kalau menurut Imam Tirmizi, beliau mengatakan hadis ini hadis Hasan Gharib. Kata para ulama ahli hadis, jika Imam Tirmizi mengatakan hadis itu hadis Hasan Gharib, itu hadis lemah. Dikatakan Hasan Gharib, matanya Hasan, sanadnya Gharib. Matanya itu bagus, isinya tidak bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi, isinya tidak bertolak belakang dengan ayat dan segala macam, tapi dari segi sanadnya Gharib. Beliau kasihnya Hasan Gharib, itu kata pakar. Dikategorikan sebagai hadis lemah dan telah dikomentari oleh ulama-ulama tentang hadis itu. Kita lihat kemarin juga dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, karena ini diriwayatkan Imam Tirmizi, kita lihat syarahnya juga mereka ngasih komentar. Tapi isinya tidak bertolak belakang dengan yang lain. Apa bunyinya? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Badiru sama dengan hadis kemarin, hadis riwayat Imam Muslim. Kalau hadis kemarin kita baca badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minan dunya. Bersegeralah, berpaculah, jangan berlengah-lengah, jangan berleleh-leleh juga, jangan berleha-leha juga. Melakukan amal sebelum datang fitnah, berbagai macam fitnah, cobaan-cobaan. Yang fitnah itu datang bergelombang-gelombang, makin lama makin hebat, makin lama makin dahsyat fitnah itu. Yang ujung-ujungnya bisa orang berubah, paginya mukmin, sorenya bisa kafir, malamnya mukmin, paginya bisa kafir. Karena terpengaruh, tertipu, terpedaya, tidak tahan melihat arat dunia. Keindahan dunia, pesona dunia, harta dunia, kekayaan dunia, hiasan dunia. Sehingga dia jual agamanya. Begitu hebat fitnah. Sekarang, yang sebentar ini kita baca dalam hadis Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Badiru juga. Segeralah, benar-benar berpaculah, bersainglah, tergopoh-gopohlah. Tergopoh-gopoh. Kamu itu hendaknya seperti itu. Kena takut ketinggalan, takut hilang, takut habis, takut nanti orang dahulu, sehingga kita tidak mendapat. Ya, badiru. Apa itu sab'an di sini? Tadi sudah kita katakan hadisnya lemah. Hasan Gharib. Sebenarnya matanya itu tidak bertolak belakang dengan yang lain. Anggaplah ini sebagai cemeti pendukung untuk pemacu semangat kita. Bunyinya apa yang sab'an itu? Bersegeralah untuk melakukan 7 amalan sebelum datang yang lainnya. Apa 7 amalan? Nah, kita ulang lagi. Bersegeralah beramal sebelum datang yang 7. Tidaklah kalian tunggu nanti namanya kefakiran munsian. Kefakiran yang bisa melupakan orang. Fakiran munsian. Kefakiran yang bisa melupakan, melenakan orang. Satu. Kita tidak akan mengupas ini panjang lebar ya.
Kemudian ghinan mutghiyan. Kaya. Kaya itu bisa mengantarkan orang untuk mutghiyan, membuat orang tagha melampaui batas. Dua. Yang ketiga maradon mufsidan, sakit yang bisa membuat orang mufsid, yang merusakkan orang, bikin orang tidak berdaya, tidak mampu, tidak bisa apa-apa lagi karena dia sakit. Tiga. Yang keempat, au haraman fannidan, atau tua bangka yang bikin orang lemah. Lemahnya seperti bayi lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Tuh, dalam surat Yasin. Berikutnya mautan. Kematian yang datang nanti mujhizan, mati yang datang nanti segera tanpa disadari. Begitu cepat datangnya. Kata orang itu mati mendadak. Atau yang lebih dahsyat nanti yang kamu tunggu datang, Dajjal. Dan itulah kejelekan keburukan terbesar, fitnah terhebat yang diperingatkan oleh semua Nabi dan Rasul kepada umatnya masing-masing. Itu yang kalian tunggu, kata Rasulullah. Yang terakhir, atau as-sa'ah, atau yang lebih dahsyat lagi, datangnya kiamat. Antara mengkaji-kaji prediksi juga kiamat-kiamat tanggal sekian, kita lupa lagi bersiap-siap. Ini pembantu saja. Pembantu. Nah, baik. Kalau tadi kita memahami badiru bil amal, ada hadis lain. Hadis ini masyhur, populer di kalangan para mubalih dan di kalangan para pengamalnya. Tapi hadis ini dikatakan sahih juga. Sahih ya, oleh pakar-pakar. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ketemu nanti dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis 1028. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, jilid 4, halaman 341. Dan juga Abi Syaibah dan seterusnya. Bunyinya paling terkenal di kami kecil-kecil hafal ini, jadi bahan pidato ini. Igtanim khamsan qabla khamsin. Hafal di kami dulu. Igtanim khamsan qabla khamsin. Orang menterjemahkan dulu dan kami menterjemahkan dulu juga begitu. Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Ada juga diterjemahkan orang, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Ada juga diterjemahkan orang, peliharalah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang kita garis bawah sedikit saja. Sebelum kita membaca yang 5 itu apa? Iktanim itu apa? Iktanim itu ya iktanama ya, iktanama. Mengambil dengan paksa. Namanya merampas, merampok, menjarah. Mengambil dengan paksa atau merampok, menjarah. Namanya igtanama yagtanimu. Kemudian tiba di perang namanya ghanimah. Akhdul ghanimah wal atiyah. Akhdul ghanimah wal atiyah. Mengambil rampasan perang. Atau mengambil pemberian. Akhdul ghanimah, mengambil rampasan perang, wal atiyah, pemberian. Rampasan perang itu namanya, pampasan perang namanya ghanimah. Bahkan salah satu tujuan orang untuk perang, di samping membela, mempertahankan keyakinan yang mereka anut, atau ideologi mereka, dan di samping juga untuk meluaskan kekuasaan. Ada yang mereka ambil namanya ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang.
Rampasan perang itu bisa harta, bisa negara, bisa kekayaan yang ada negara, bisa orang. Semua yang diperoleh lantaran menang dalam peperangan, ya itu namanya ghanimah. Kalau dulu harta, ghanimah. Kaum muslimin dulu berperang, ketika telah dihalalkannya ghanimah, dapat dua. Kalau mati, menang hakiki. Kalau tidak mati, menang dalam hidup dapat rampasan. Namanya itu, iktinam. Nah sekarang ada waktu. Waktu kosong, waktu luang. Harus memanfaatkan. Ambil waktu kosong, waktu luang. Rampas waktu itu. Namanya ightinamal fursah. Mengambil waktu luang. Mengambil kesempatan. Kata orang kesempatan hanya sekali. Kalau kita tidak ambil kesempatan itu, rugi. Ini namanya ightinamal fursah. Kalau sudah paham itu, kita kaji yang tadi. Ada 5 peluang, ada 5 kesempatan. Ada 5 yang sangat berharga. Rampaslah itu. Bila perlu berperang untuk meraihnya, seperti merampas peperangan. Bila perlu berperang, angkat senjata. Itu peluang. Itu kesempatan. Jangan buang-buang, jangan sia-siakan kesempatan itu. Apa itu? Kesempatan yang 5. Jadi, ambillah dengan paksa, rampas, rampoklah. Usahakan mengambilnya. Angkat senjata untuk mengambil yang 5 itu. Kira-kira begitulah pentingnya yang 5 itu. 5 apa? 5 kesempatan. Sebelumnya datang 5 yang lainnya. Yang 5 ini hafal kita nih. Apa yang 5? Syababaka qabla haramika. Sudah jelas. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Tidak perlu diurai panjang, ini sudah orang tua-tua sudah paham ini semua. Ini yang hadir-hadir ini kan sudah tua pada muridnya, tua daripada anaknya, tua daripada adiknya. Tua semuanya. Qabla haramika. Kalau sudah masa tua datang, sama dengan saya yang menceramah ini, banyak andai-andai lagi. Banyak jikalau-jikalau, sekiranya. Apalagi, apa boleh buat, kita sudah tua sekarang. Masa muda dia buang-buang. Sehingga orang tua-tua itu suka kasih nasihat kepada orang muda-muda kan. Kok mudo jo dengan kalian. Jangan tiru kami. Kesempatan kalian panjang. Kami kok tidak bisa mengamalai. Itu kan penyesalannya. Jadi masa muda itu adalah rampasan perang yang sangat berharga. Rebut, ambil, paksa, jarah dia. Angkat senjata supaya dapat waktu muda yang sangat-sangat berharga yang nanti akan disesali kalau tidak diambil. Jadi kesempatan muda jangan buang-buang. Ya kita serulah bapak-bapak, ibu-ibu masukkanlah anak ke pesantren supaya jangan terbuang-buang waktunya. Di pesantren itu 24 jam anak-anak itu kan diisi waktunya. Jangan pandang pesantren itu asrama begini, makan begini, ada bully, ada begitu. Kalau ingin anak terpelihara, terjaga, banyak dapat pengalaman, menimba berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup. Di pesantren itu kan pun hanya belajar hidup lah. Belajar mengatasi masalah. Mempelajari watak kawan-kawannya. 500 orang, kawan-kawannya 600, kan sekian banyak watak kawannya dapat. Kita kembali lagi pada yang tadi. Yang 5, masa muda. Syababaka qabla haramika, sihatika.
qabla saqamika. Ini sudah jelas. Sehat sebelum sakit. Nikmat yang paling orang sering tertipu, terpedaya itu kan nikmat sehat satu. Al-Faraq 2. Atau Al-Faraq wasihah. Sehat dan nikmat. Maghbun. Orang banyak tertipu. Itu nikmat paling berharga. Sehat. Orang tahu bahasa sehat itu nikmat kalau sudah sakit kan. Sakit itu berapapun orang, uang orang tidak peduli lagi. Tidak peduli dia. Kalau di kampung-kampung kerbau jual. Sawah digadai. Pinjam sana, pinjam sini, masih sehat. Kalau orang yang beruang ya, bukan beruang ya. Dia bisa mengeluarkan uang bukan hanya ratusan juta, lebih daripada itu. Berobat sampai ke Kanada, sampai ke Korea, sampai ke Jepang. Dia punya uang. Itu sakit jasmani, belum lagi sakit rohani. Untuk mengobati sakit rohani, orang pelesiran kemana-mana. Melancong kemana-mana, kan ada yang sakit. Sehingga setahu saya di Dubai ada hotel satu malam saja ratusan juta satu malam. Hanya untuk tidur satu malam Pak Adel, ratusan juta. Coba Pak Adel beli ke guru-guru tarikh nanti berapa banyak, ratusan juta satu malam. Sehat. Jangan buang-buang sehat itu. Ini orang sehat ingin sakit. Ingin sakit. Itu kesempatan yang harus dirampas, diambil, diusahakan, dikerahkan sehingga ada potensi yang kita miliki untuk mengambilnya. Karena itu sesuatu yang sangat berharga. Orang demi mencapai mengambil ganimah perang itu, orang berperang kan? Berperang, nyawa yang taruhannya. Sehingga pilihan kelima ini luar biasa ikut tadi, khamsan qabla khamsin. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu. Ginaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum masa miskin. Ya kita tidak akan panjang-panjang lagi waktu, saya lihat waktu sudah hampir habis. Kaya sebelum datang miskin. Ya jelas ya. Saya tidak akan menguraikan ini, sudah paham saja kita. Faragika, masa senggang, masa luangmu sebelum sibuk. Qabla syughlika. Ini kita tekan sedikit lagi. Jangan buang-buang waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Waktu itu ra'sul mal, kan modal itu. Bahkan Allah bersumpah demi waktu malahan. Dalam juz amma saja sekian sumpah Allah demi waktu itu. Wal fajri, nih baru terbit saja fajar sudah bersumpah Allah dengan fajar itu. Langsung diingatkan kita sekali lagi. Baru bangun tidur pagi subuh, tapi fajar Allah sudah bersumpah. Jangan buang-buang waktu kan begitu. Udah muncul matahari naik dia, wadduha. Nanti sore lagi waktu asar, saat orang sudah buang-buang waktu tiba di kami, nanti namanya itu meri-iri saha. Jalan-jalan ke sana ke sini. Meri atau diri. Duduk-duduk di jembatan, di pelanta, di simpang. Di mana-mana buang-buang waktu. Waktu sangat berharga. Dan kan waktu itu nanti yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Malam hari juga, wal laili kata Allah. Salah satu yang dipertanggungjawabkan nanti kan waktu. Umur itu kan waktu. Membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan adalah suatu kerugian yang terbesar. Karena watak atau karakter waktu itu apabila dia sudah berlalu, tidak akan kita kembali lagi. Nanti insyaAllah Ustaz Omar akan mencari kata bijaknya nih. Tidaklah terbit fajar setiap hari, melainkan dia bilang kepada anak Adam. Itu awal kata bijak, kata hukamanya. Aku kalau sudah pergi,
Walaupun sesaat tidak akan pernah kembali sampai kiamat katanya. Itu waktu. Sehingga tidak bisa diulang lagi. Diputar bisa, diulang enggak. Ya. Diputar bisa, putarlah waktu itu bisa tuh. Diulang enggak bisa. Hanyalah zikrayat saja. Apa zikrayat Ustaz Rumah? Zikrayat. Kenang saja ya. Hanya kenangan belaka saja. Zikrayat saja. Diulang enggak bisa. Sedetik pun enggak bisa diulang. Apalagi dikembalikan. Ini masa yang sangat berharga. Sebelum datang sibuk, kalau sudah sibuk tidak ada cerita lagi. Terakhir, hayataka. Nih, secara umum, masa hidupmu. Masa hidup adalah masa di mana kita harus berkarya, beramal, beraktivitas, berbuat. Sebelum masa mati, tiba mati. Karena sudah mati nanti penyesalan lagi. Apa yang paling sangat amat disesalkan oleh orang mati, dia tidak ada lagi kesempatan untuk berkarya, beramal. Sehingga dia minta hidup. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Ali bin Abi Thalib wallahu a'lam tentang kesahihannya. Ketika dia datang ke kuburan bersama orang lain, inti pembicaraannya setelah mengucapkan salam dan doa, lalu memberitakan keadaan yang tinggal. Kemudian dia bilang, orang mati amat sangat tahu manfaat, guna, dan faedah amal. Tapi mereka tidak bisa lagi beramal karena kesempatan sudah berlalu. Kita yang hidup masih bisa beramal, tapi kita belum lagi mengerti betul manfaat amal. Itu makanya kita yang hidup menyia-nyiakan, membuang-buang kesempatan waktu itu. Wah, ini dia. Waktu hidup. Penentuannya sekarang, bahagia sengsaranya nanti waktu hidup ini. Jangan buang-buang kesempatan hidup ini. Jangan membuang-buang waktu. Tapi maksudnya mengisi kesempatan itu kan bukan hanya kutu buku saja. Kutu buku, membaca, tasbih, zikir, tidak bergerak. Tidak, isilah hidup ini dengan hal yang berguna, yang bermanfaat. Yang 5 tadi disebut nanti dengan ghanimah. Rampas dan rampok jarah lah itu. Ya, saya ingatkan, terjadinya perang dunia pertama, perang dunia kedua itu kan orang ingin menjarah, ingin merampok, ingin meluaskan daerah kekuasaannya. Ada ghanimah yang diambilnya sampai dia perang dunia. Akibat perang dunia kedua kan negara Arab dipecah-pecah, dibagi-bagi. Termasuk Indonesia akan dibagi-bagi daerah jajahan. Itu rampasan semua. Berperang orang. Mengorbankan. Jerman saja mengorbankan jutaan pasukannya. Jadi apa? Iqtanim. Manfaatkanlah yang 5 itu. Karena yang 5 itu sesuatu yang harus dirampas, dirampok. Dalam hadis yang pertama, badiru. Badiru. Tergopoh-gopohlah, tergesa-gesa, tergegas-gesas, terburu-burulah kamu. Untuk melakukannya, jangan buang-buang kesempatan. Jangan seperti tiap jauh pulang sanjo. Tahu tiap jauh pulang sanjo? Paru ikannya, pulang menggak-enggak, santai saya mengeluk-ngeluk. Namanya tiap jauh pulang sanjo. Barangkali itulah. Dan jangan seperti kucing yang muka Pak Del tu. Habis makan tidur. Inilah kabar anak tu. Petanglah preso ke rumah sakit tu. Kecik dokter. Barangkali anak dalam paru ikna go caknya. Itulah kajian kita pagi hari ini. Jangan tunggu kiamat. Kiamat jangan tunggu-tunggu. Dan jangan dicari-cari. Dia pasti datang, percayalah. Dia datang pas pada waktunya. Tidak meleset. Tidak usah dicari-cari tanggalnya. Penat-penat saya kita mencari tanggalnya. Karena yang paling tahunya lah Allah. Sudah akhiri sajalah perdebatan di media-media. Ini menurut pendapat saya nih. Akhiri saja oleh kawan-kawan para netizen ya.
perdebatan tentang kiamat. Biarlah ustadz-ustadz yang pakar di bidang itu sajalah memperdebatkan, menjelaskan tentang bagaimana kita yang pandai-pandai menceramah-ceramah sedikit ini, kita nasihatkan saja kepada diri kita masing-masing dan orang lain, mana yang bisa dinasihati. Lebih baik kita buru-buru beramal mempersiapkan diri sebelum kiamat datang daripada mengkaji-kaji kapan kiamat. Ini kan kata-kata kami yang di sini-sini saja nih. Yang hanya pandai baru ceramah, yang belum ada ilmu, apalagi luas wawasannya sampai mengelalang buana ke sana ke sini. Tapi paling tidak kita sudah mengisi waktu kita dengan hal yang berguna pagi hari ini. Semoga ada faedahnya. Diakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum.